Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad. Syukur ibni kita haturkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang sangat banyak, yang tak pernah bisa kita hitung. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan dan melimpahkan nikmat-nikmatnya dalam kehidupan kita, dan Allah anugerahkan kita menjadi orang-orang yang bersyukur, sehingga kita semua akan senantiasa mendapatkan ridha Allah, dan insyaallah kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, tauladan kita dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan kemudahan kepada kita untuk senantiasa menjadikan sunnah-sunnah beliau sebagai nilai-nilai yang kita jalankan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu ingkang minulya, pertama-tama ingkang kaula hormati para ulama, kiai, bunyai, ustadz, ustadzah, pengurus takmir Masjid Aulia Astana Gedong, pengurus Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid, wabil khusus pengurus harian dan seluruh jamaah yang hadir, yang senantiasa antusias dan istiqomah untuk menyisihkan waktunya, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid. Semoga istiqomah panjenengan sedaya estu dados amal ingkang benjing nyebabaken panjenengan sedaya pinaringan rahmat, hidayah, dan insyaallah sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu-ibu, dalam angsal amanah ingkang estu abot ngaos tafsir sejatose sampun pernah disampaikan niki dalam imtisalan lil amr, kewajiban menyampaikan ilmu yang diketahui ketika diminta. Oleh karena itu pagi hari ini kita ngaji bersama-sama kitab tafsir Jalalain untuk kita bersama-sama memahami kandungan-kandungan dan makna-makna yang tersembunyi di dalam kitab suci Al-Quran.
Pada pagi hari ini kita memulai dengan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah adalah surat terpanjang di dalam Al-Quran, terdiri dari 287 ayat, termasuk surat Madaniyah. Di dalam Al-Quran itu ada dua jenis surat. Yang pertama surat Madaniyah, yang kedua surat Makkiyah. Ada yang mengartikan Madaniyah itu yang turun di Madinah, ada yang mengatakan kalau Makkiyah berarti turun di kota suci Mekah. Tetapi termasuk yang dianggap sebagai pendapat yang paling unggul adalah bahwa surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Jadi meskipun surat itu turun di Mekah, selama turunnya setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka para ulama yang berpegang pada pendapat ini mengatakan bahwa itu termasuk kategori surat Madaniyah. Ada beberapa ciri dan karakter dalam ilmu tafsir, tapi tidak saya sampaikan di sini karena kita kajiannya bukan ilmu tafsir tapi tafsir Al-Quran. Surat Makkiyah berarti surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Singkat-singkat, yang penting tersampaikan. Kemudian surat Al-Baqarah dinamakan Al-Baqarah, salah satunya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, itu mengingatkan kepada salah satu cerita yang ada di dalam surat Al-Baqarah tentang sapi betina yang disembelih pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada waktu itu ada seorang laki-laki dari Bani Israel menghadap kepada Nabi Musa. Ini singkat cerita, kalau cerita panjangnya nanti ketika kita sudah masuk kepada pembahasan ayat. Kemudian menyampaikan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ada saudara saya yang dibunuh, tetapi saya tidak tahu siapa yang membunuh saudara saya. Kemudian Nabi Musa mendapatkan wahyu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan untuk orang tersebut menyembelih sapi betina. Zaman dulu sebenarnya belum familiar sapi itu di Arab. Kemudian disembelih, ceritanya panjang sebenarnya, nyari sapinya itu juga sulit. Singkat cerita, ketemu sapi, disembelih sapinya, kemudian di salah satu anggota tubuhnya dipakai untuk memukul mayat tersebut, saudaranya yang meninggal. Akhirnya saudara yang meninggal tadi hidup lagi. Nah, cara wonten sing sakti wonten niku sekeca lagi. Hidup lagi terus mengatakan, yang membunuh saya si A. Jadi nggak perlu dawa-dawa nang MK saksi duwe berderet-deret sampai ngeluh sing delok TV, akhirnya yo endingnya ngonten ya. Bangun lagi terus bersaksi, yang membunuh saya si A. Nah, terus meninggal lagi. Cerita itu menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung, Allah Maha Mampu untuk menjadikan segala sesuatu yang mungkin tampak mustahil dalam kehidupan kita. Itu salah satu kronologi kenapa dinamakan surat Al-Baqarah menurut sebagian ahli tafsir, salah satunya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Surat Al-Baqarah juga punya keistimewaan. Dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW,
la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kuburan itu pripun? Fa inna syaiton yanfuru, fa inna syaiton yanfuru minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah, karena setan akan terbirit-birit lari dari rumah yang mana di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah. Nah, niku termasuk keistimewaan surat Al-Baqarah, medeni setan. Nek kula biasane wedi kali setan, kula panjenengan wedi kali setan. Nah, biasane nek wong sing seneng maca surat Al-Baqarah iku diwedeni kali setan. Nah, sakjane setan wedi, tapi kalah kali wedine kula panjenengan. Niku termasuk salah satu keutamaan surat Al-Baqarah. Nah, pun niku secara umum surat Al-Baqarah. Kita masuk kepada ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kalau waktunya nanti mencukupi, sebenarnya kalau termasuk dalam satu konteks pembahasan itu kita membahas ayat pertama sampai ayat kelima, karena di situ kita digambarkan tentang sifat orang-orang yang beriman yang muttaqin. Nah, karena setelah itu dua ayat selanjutnya kita akan digambarkan sifat-sifatnya orang kafir. Kemudian setelah ayat tersebut kita digambarkan sifat-sifatnya orang mukmin yang munafik. Tapi kita sampai sak cukupe waktu niki. Ayat yang pertama alif lam mim. Nah, niki ampun dikoreksi kali cara umi nggih. Kebae panjang pendek kirang. Di dalam ayat yang pertama kita mengetahui semuanya, di situ susunan ayatnya tidak sebagaimana disusun secara umumnya ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Ayat yang seperti ini di dalam Al-Quran ada di 29 tempat yang terdiri dari alif lam itu kalau tak ngerpek ada 13 tempat. Kemudian yang terdiri dari ham, ha sama mim itu ada 7 tempat. Kemudian yang ada huruf toknya itu 4 tempat, sisanya qaf, ba, kemudian sin dan lain, semuanya hanya satu-satu. Nah, susunannya ada yang 1 uhadi, kemudian ada yang 2 sunai, ada yang 3 sulasi, ada yang 4 rubai, ada yang 5 khumasi. Nah, tidak ada yang sudasi. Paling panjang 5. Napa niku? Kaf ha ya. Dengan padosi sing 6 wonten napa mboten? Nah, nek wonten berarti sing salah cetakane mboten kula. Nah, sing salah cetakan Al-Qur'ane. Nah, niki pun kula bandingkan dari beberapa referensi. Nah, itu jumlah.
ayat yang seperti ini itu ada yang menamai dengan surat muqatta'ah, ada yang menamai dengan surat ayat fawatihus suwar, ada yang menamai dengan ayat awailus suwar. Muqatta'ah artinya ayat yang hurufnya terputus. Alif lam mim. Beda dengan yang lainnya, dzalika alkitabu la raiba. La itu sendiri ada alifnya, bukan la sendiri, bukan lam sendiri. Fihi hudan lil muttaqin, semuanya tersambung. Hanya yang awal ini yang kemudian dinamakan muqatta'ah karena hurufnya terpisah-pisah. Ada yang mengatakan fawatihus suwar karena sebagai pembuka surat. Ada yang mengatakan awailus suwar, permulaan surat. Ala kulli hal, kemudian yang menjadi pertanyaan kita, artinya apa? Maknanya apa? Karena kita di sini ingin mengkaji tafsirnya, maka yang kita kaji adalah makna yang dikandung oleh ayat tersebut. Para ulama berbeda pendapat sebenarnya, tapi tidak saya sampaikan semua pendapatnya di sini. Takut jenengan nanti sepeda motoran kepikiran, apa emang? Karena pun tambah umur biasanya gampang mikir. Lo nggih ngonten kok. Padahal kok ngerasa jek enom tapi nggih gampang mikir. Kadang ono sing dereng beres titik enten tasih kepikiran. Itu berarti menungso. Iki pun di mau. Nah, maknanya. Makna dalam ayat tersebut itu kalau menurut kitab tafsir, Tafsirul Jalalain, Jalalain niku namine dua jalal. Nah, bukan jalan lain, dua jalal. Jalal yang pertama niku Asy-Syaikh Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi beliau itu mengarang kitab ini berawal dari surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas selesai, kemudian kembali ke awal mau mengarang tafsir surat Al-Fatihah. Wafi riwayat selesai, kemudian mau menginjak surat Al-Baqarah, Allah belum mentakdirkan. Setelah itu diteruskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra. Makanya dinamakan Tafsirul Jalalain, tafsirnya dua imam agung, yaitu Jalaluddin As-Suyuti sama Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, beliau mengatakan bahwa pendapat yang unggul itu artinya wallahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Imam Baghawi juga mengatakan tugas kita meyakini iman bahwa ada makna yang terkandung, makna yang tersembunyi dari fawatihus suwar tadi, ayat yang hurufnya terputus-putus tadi. Tapi tidak ada yang tahu hakikat makna itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pendapat yang unggul. Kalau pendapat yang lain tak kula paringi bocoran setunggal mawon. Ada yang memaknai alif itu Allah, terus lam itu sifat Allah Al-Latif, kemudian mim itu sifat Allah Al-Majid. Nah, ada yang mengatakan nama-nama Allah. Nah, nama-nama Allah. Bahkan ada yang menafsiri itu Allah, malaikat Jibril sama Nabi Muhammad. Nah, jenengan maos manten tafsir gil-gil niku akeh. Nah, niku pun kula paringi bocoran. Tapi ampun dibingungkan yang nomor 2 dan 3, yang paling kita ikuti adalah pendapat yang mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Nah, jadi
itu ada makna yang terkandung secara dohir, kita yakin itu ayat, ada makna yang tersembunyi, tapi makna itu kita pasrahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Baghawi kemudian juga menegaskan setiap kitab suci, tidak hanya Al-Quran, itu ada sirnya. Sir itu rahasia. Wa sirrul Quran huwa awailus suwar. Nah, sirnya Al-Quran ya ini. Nah, ini huruf-huruf muqatta'ah ini. Nah, oleh karena itu Syekh Wahbah Zuhaili mengutip dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, juga disebutkan dalam kitab tafsir itu termasuk faedah, ya, faedah adanya Fawatihus Suwar itu lil ijaz, untuk menunjukkan keagungan kemujizatan Allah, kemujizatan Al-Quran terhadap orang-orang yang hendak pingin membuat susunan kata-kata seperti halnya kata-kata atau kalimat yang ada dalam Al-Quran. Makanya dia mengatakan ini huruf tahaji. Tahaji itu yang berasal dari huruf hijaiyah. Sama orang Arab itu kalau melafadzkan perkataan sehari-hari pakai huruf hijaiyah, dipakai alif, nggih ba, nggih ta, nggih sa, nggih jim, nggih ha. Tapi ketika ditantang untuk membuat seperti halnya dalam yang ada dalam Al-Quran, tidak pernah ada yang bisa dalam sejarah, sepandai apapun, sehebat apapun ahli syair, seindah apapun dia mampu membuat syair, ketika ditandingkan dengan apa yang ada dalam ayat Al-Quran, semuanya tersisih. Nah, itu termasuk salah satu hikmah Fawatihus Suwar, lil ijaz. Nah, makanya dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, oleh karena itu nek kula panjenengan mengamati, mengamati, diamati napa mboten wong maos setahun hatam ping setunggal nggih alhamdulillah nggih. Iki kula kiambek. Nah, nek kula panjenengan amati lah di dalam ayat Fawatihus Suwar tadi itu selalu ketika setelah menyebutkan ayat atau huruf muqatta'ah atau ayat muqatta'ah tadi niku selalu menyebutkan tentang apa jenenge nyifati keutamaan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran. Nah, kados hamim wal kitabil napa wal kitabil mubin, alif napa alif lam mim tilka ayatul kitabil mubin. Ya. Setelah ayat ini Fawatihus Suwar selalu kemudian pasti membahas mensifati keutamaan Al-Quran. Ini kitab yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi, ini kitab yang jelas. Nah, ini kitab yang ayatul kitab tilka ayatul kitabil hakim. Nah, niku selalu seperti itu. Nah, niku termasuk lil ijaz, ya, untuk menunjukkan kemujizatan Al-Quran pada orang-orang yang ingin membuat tasyabuh terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ya. Ayat yang kedua, nek kula panjenengan bahas tunggal niku nggih dalam nggih. Nah, sedikit sementing kula panjenengan mengkaji tafsir. Ayat yang kedua, dzalikal kitabula raiba fi. Nah, kula wau maos dzalikal kitabula raib fihi hudal lil muttaqin. Angsal napa mboten kinten? Kenapa alasannya? Enten titik 3 niku napa namine Bu? Waqaf, muah, naqah. Nah, enten titik 3 kok gandeng kali ten Al-Qur'an. Nah, dengan titeni kedah mandek salah setunggal, sing awal nggih monggo, sing akhir nggih monggo. Nah, roib lah. Tapi ala kulli hal kita berhenti di salah satunya. Niku pengen menunjukkan ketegasan bahwa Al-Quran ini la roiba, tidak ada keraguan bahwa Al-Quran ini benar-benar adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku termasuk alasannya Syekh Mutawalli Sya'rawi.
Kembali kepada ayat yang kedua, dalikal kitabu la raiba fihi. Dalikal kitabu. Dalika di sini kalau bahasa Arab gramatikanya itu untuk menunjukkan jauh. Nah, ada dalika, ada hadza. Mbuh jenengan paham napa mboten? Dalika dan hadza. Nah, ditafsir lah. Niki nek kula panjenengan kok ndelok kamus maknani Al-Qur'an kali ndamel kamus, maka kemudian kula panjenengan maknai itu akhirnya ngeten, dalikal kitabu, kitab itu. Tapi nek kula panjenengan damel tafsire yang dipegang oleh para ulama tafsir, ahli tafsir, dalikal kitabu ini maknanya dalika ini hadza ya. Karena kula panjenengan dalikal kitabu kan menunjuk untuk yang dekat. Al-Qur'an kan dekat kali kula panjenengan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memakai kata dalika ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini itu berbeda dengan makhluk, menunjukkan keagungannya, menunjukkan kemuliaannya. Ini turun di Lauhul Mahfuz, kalimatnya, isinya tidak seperti ucapan manusia, bukan hawadis, bukan perkara yang baru, tapi perkara yang qadim. Nah, itu maknanya dalikal kitabu. Jadi nek kula panjenengan maos dalikal kitabu niku nek kula panjenengan angen-angen maknane, kula panjenengan eling nek Quran niki pun dugi Lauhul Mahfuz, kitab yang qadim. Nah, tulisannya leres niki hadis yang tertulis, tapi kandungan maknanya pun qadim. Nah, dalikal kitabu. Nah, karena kemudian pakai alkitab, kitab itu al-maktub yang tertulis. Nah, nek sing tertulis niki sing ketuh huruf-huruf niki memang hadis, perkara yang baru, tapi maknanya pun qadim. Makanya pakai dalikal kitabu. Nah, dalikal kita angen-angen lu iki keagungane Al-Qur'an. Nah, makanya tiang nek semerap maknane niku mau sekali angen-angen niku akhirnya saged merasakan keagungan Al-Qur'an. Dalikal kitabu, al-kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Secara umum ayat yang pertama ini mengandung 3 makna. Pertama, bahwa Al-Qur'an itu syami'un likulli syai'. Quran itu sempurna. Ten mriki pakai lafat al-kitabu enten ale. Nek cara ilmune Ustaz Fuad niku al niki namine al pokoknya apa jenenge al ma'rifah ngoten kulil ahdi kejeron kan al ma'rifah. Dan dados kula panjenengan matur ngeten, hada muslimun, hada muslimun niki muslim niki umum, muslim sinten pokoke wong lanang Islam. Tapi nek kula panjenengan kemudian matur hada al muslimu, jadi muslim sing kula maksud niki adalah Ustadz Fuad. Nah, terus Allah Subhanahu wa taala menggunakan al-kitabu, di situ ada alnya namanya al-ma'rifah, menunjukkan kitab yang dimaksud ini adalah kitab yang dibacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kitab yang lain. Ya Al-Qur'an yang dimaksud, al-kitabu ini Al-Qur'an. Nah, Alkitab ini Al-Qur'an, nah, yang sempurna, yang menyeluruh, di dalamnya ada hukum-hukum, ada cerita, ada ibrah, ada hikmah dan lain sebagainya. Kitab yang sempurna, dalikal kitabu. Nah, itu makna yang pertama, bahwa dalikal kitabu menunjukkan bahwa kitab ini adalah kitab yang sempurna, kitab suci yang sempurna, Al-Qur'an. Dalikal kitabu la raiba fihi. Nah, la raiba fihi, la raiba ay la syakka, ay la syakka, tidak ada keraguan. Nah, jadi nek kula panjenengan mau la raibah niku artinya la syakka fihi annahu min indillahi, bahwa Al-Qur'an ini adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
bukan karya Nabi Muhammad seperti yang dituduhkan oleh orang-orang orientalis, bukan kreasi kata Nabi Muhammad sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang yang belajar Islam di barat. Nah, di barat belajar Islam untuk menggerogoti Islam. Nah, tapi tidak semua yang belajar di barat seperti itu. Dan tidak semua yang belajar di timur pun juga seperti itu, tergantung. Tergantung niatnya. Kalau niatnya mencari kebenaran, Allah akan memberikan petunjuk. Tapi kalau tujuannya ingin mengkaburkan Islam, ya seperti itu hasilnya. La roiba, bahwa la roiba tidak ada keraguan. Jadi ketika kalau panjenengan tahu ini kitab yang sempurna, la roiba ini adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La roiba ay la syakka fihi annahu min indillahi. Yang ketiga, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya sebelum kula bahasing hidayah wau, kenapa kok tasik wonten tiyang niku sing ragu kali Al-Qur'an? Padahal ailah syakka niku kagem tiang-tiang sing boten angen-angen tentang kebesaran kemuliaan Al-Qur'an. Jadi sebenarnya Al-Qur'an ini adalah untuk seluruh umat, seluruh makhluk, seluruh makhluk, tapi makhluk yang mau berpikir. Hudal lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di situ kalau panjenengan melihat seakan-akan Al-Qur'an itu sebagai hidayah, sebab yang memberi hidayah tetap Allah. Tapi Al-Qur'an sebab, salah satu sebab hidayah. Salah satu sebab hidayah. Hidayah lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Loh, berarti Al-Qur'an ini hanya hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, tidak menyeluruh kepada seluruh makhluk. Ini sebenarnya makna yang dimaksud sebagaimana disebutkan oleh ahli tafsir. Al-Qur'an itu hakikatnya akan memberikan hidayah bagi semua makhluk, tapi yang akan mendapatkan manfaat hidayah dari Al-Qur'an hanya orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa yang mau mencari petunjuk dari Al-Qur'an. Makanya sering kalau panjenengan mireng, ayo bu, wis wayahe salat menawi ya, enten sing riyen dereng salat zaman sak menika nggih, naudzubillah nggih. Naudzubillah nggih, mugi-mugi boten. Kemudian diajak salat sik enteni hidayah. Kalau mikir hidayah sing endi ngono. Cah endi, omahe pikir endi kula ngenten nggih. Lah kepengin dadi apik ngenteni hidayah. Hudalil muttaqin. Makanya di sini hudalil muttaqin yang dimaksud adalah orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an. Karena hidayah dicari. Orang itu mendapatkan hidayah dari Allah ketika dia ingin kebaikan. Aku wis kepengin dadi wong apik saiki. Aku kepengin wong dadi wong sing luweh apik. Aku kepingin nyempurnakno keapianku. Nah, jadi apike wong ku dari mulai pengin dadi apik, pengin ningkatno keapiane, pengin nyempurnakno keapiane. Nah, nek pun nggak ada pinginan ngoten niku, ngene niku, kemudian dia akan ya apa carane dadi apik. Nah, ya apa carane dadi apik. Nah, akhirnya dia nyari, tanya temannya, aku wis pegel tulinan gaplek wis pegel aku kepingin tulinan
tasbih saiki. Piye carane? Tapi yo abot yo. Tasbih telu ku nyekel tek yo abot. Nah, piye carane yo enak ngono, enteng. Nah, niku takok koncone, nah, akhirnya sharing dikasih. Akhirnya yo. Dengan dia kemudian pingin mencari petunjuk, dia akan mendapatkan petunjuk. Hudalil muttaqin. Hudalil muttaqin. Makanya datang Imam Ghazali mengatakan hidayah niku diartikan nek menawi datang ngenten. Saderenge kula bahasa Imam Ghazali, kula ngutip Imam Mutawali Sya'rawi. Nah, ketika membahas hidayah. Hidayah niku nopo? Hidayah niku adilala ala tariqin yusiluka ila ma tatlubuhu. Hidayah niku petunjuk kepada satu jalan yang menyampaikan kita kepada tempat yang dituju. Nah, kula panjenengan numpak sepeda motor. Kepingin pundi? Kepingin ten masjid Setono Gedong. Kok enten rambu-rambu. Temeriku enten petunjuk. Nek gak bingung Sherlock, sakniki kan ngonten nggih. Luwih gampang. Niku petunjuk sedanten. Pun dikirim Sherlock, insyaallah 99% nyampe. Sak persene mungkin mboten nyampe nek enten warung kopi sing enak. Nyantol dan meriku budale wis mepet kono warung kopi tutup masjid setengah sedoso pun wancine biar. Nah niku namine petunjuk. Nah, dari situ Imam Mutawali Sya'rawi mengatakan hidayah itu berguna bagi orang yang punya tujuan dalam hidup. Nah, saat ini kalau panjenengan tujuannya nopo? Kang, kamu apa nang ndi? Mbuh sak mlaku-mlakune. Yakin kecantol dijak ngopi rono budal rono mrono mampir. Nah, tutuk omah bengi. Nah, tapi nek tiang pun gak ada tujuan, aku jam 09.00 baru tutuk omah. Mbuh piye carane sing cepet dalane sing ndi? Sing cepet dalane sing pundi? Nah, berusaha mencari jalan yang terbaik, yang paling cepat, sing paling selamat. Nek cepet tok sakniki bahaya. Sing penting selamat. Nek gak iso cepet, sing penting selamat. Nah, pun gak popo gak selamat, sing penting cepet niku hati-hati salah niku. Nah, sing penting selamat meskipun gak cepet, nek iso sing cepet tapi selamat. Nah, sami tiyang niku urip nggih ngonten. Al-Quran akan menjadi hidayah. Nah, makanya pertama kali nanti itu kalau panjenengan diajari mutakin niku sinten sing iman kali perkara ghaib. Nah, perkara ghaib niku sing mboten saged dilihat panca indera, termasuk kehidupan di akhirat, terkumpulnya jasad sama ruh kita ketika dikubur, dibangkitkan dari kubur, ada hari pertimbangan amal, ada hari mahsyar dikumpulkan di padang, ada sirat jembatan sing sadurunge kula panjenengan nyampe ten surga kali neraka, enten surga enten neraka. Nah, niku gambaran tujuan bahwa kita hidup ini tidak berhenti di dunia. Ada kehidupan setelah kehidupan kita di dunia yang kita kenal dengan alam akhirat. Nah, itulah nanti yang akan menentukan kebahagiaan kita yang sebenarnya. Nah, kebahagiaan yang abadi. Nah, ketika orang kemudian tidak tahu bahwa seakan-akan hidup ini bahagia tidaknya, ya diukur dari apa yang dirasakan kebahagiaan itu ketika di dunia. Nah, dia akan mengukur bahwa tujuannya itu ya kebahagiaan di dunia. Oleh karena itu hidayah yang dia cari adalah bagaimana jalan yang bisa menyampaikan saya kepada tujuan yang saya capai. Nah, cek mending gak ada tujuan. Nek urip mboten gak ada tujuan.
Kamu apa tujuanmu urip? Ya sak mlaku-mlakune. Nah, sak mlaku-mlakune. Nah, sak mlaku-mlakune niki nggih bingung. Dijak ngaji nggih mo, dijak salat nggih mo, dijak dzikir nggih mo, dijak poso nggih mo. Karena enggak tahu tujuan. Hidup bagi dia yang penting makan, minum, tidur, ganti baju. Nah, tasih sakit pipis. Nah, niku pun rutinitas harian. Nah, tapi tidak tahu mau kemana. Nah, akhirnya ketika seseorang niku, yang Mutawalle Syarih mengatakan, nah, hidayah itu penting bagi orang yang punya tujuan hidup. Nah, oleh karena itu tujuan itu penting dalam kehidupan kita. Tujuan kita niku napa Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pengin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, melebet surga tanpa hisab. Nah, sing terakhir niku ngoten, wa qina adzabannar niku kula panjenengan nggih seneng ten akhirat tapi mboten ngrasakno siksa neraka niku mlebet surga tanpa hisab. Nek mukmin niku insyaallah sedaya mlebet surga. Nah, selama kula panjenengan iman, sekecil apapun iman itu akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di surga. Bedanya nggih, bedanya niku enten sing ngrasakno renang riyen ten neraka. Nah, naudzubillah min dzalik. Mugi-mugi sedaya yadkhulul jannah bi khairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Sakmutane kula panjenengan semrap tujuan hidup. Akhirnya kula panjenengan butuh napa namine hidayah. Makanya Imam Ghazali datang Ihya Ulumuddin mengatakan, nah, seseorang hidayah itu penting, hidayah itu pokok dalam kehidupan bagi orang-orang yang menghendaki sa'adah, bagi orang-orang yang menghendaki kebaikan. Orang yang ingin kebaikan dia akan membutuhkan hidayah. Nah, hidayah apa yang kita butuhkan? Nah, Imam Ghazali mengatakan ada 3 tingkat hidayah dalam kehidupan kita. Tingkat yang paling umum, nah, niku al-hidayah maknanya ma'rifatut thariqil khairi wasyarr. Hidayah yang pertama itu kula panjenengan semerap dalan keapian kali dalan keawonan. Ndi sing apik, ndi sing elek niku semerap niku namine kula panjenengan angsal hidayah. Nah, carane yak napa kula panjenengan semerap? Iki apik, iki elek. Nah, nggih dugi Al-Qur'an. Dugi hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dugi kalam para ulama, para aulia, para solihin yang suci jernih hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari situ kalau panjenengan akhirnya semerap makna hudal. Nah, dugi keterangan yang panjang lebar itu akhirnya kalau panjenengan semerap hudal lil muttaqin, orang-orang yang bertakwalah yang akan menjadikan Al-Quran sebagai hidayah. Hudalil muttaqin. Nah, kalau tambahi derajat yang kedua, hidayah itu adalah apa jenenge? Yang oleh Allah diberikan tingkatan kelanggengan dalam kebaikan. Nah, mantun kula panjenengan semerap, oh niki salat niku wajib, kula panjenengan kedah salat. Saderenge salat kula panjenengan kedah wudu. Nek mboten wudu mboten sah. Nah, mantun niku kula panjenengan kedah asal mboten damel katok salat. Mboten, karena kedah nutupi aurat. Nah, salat kali ngadep Mas Fuad asal mboten tenang sal karena mungkuri kiblat, kedah madhep kiblat. Nah, oh ngoten to salat. Nah, salat jam 09.00 subuh asal mboten. Nah, subha dadi niki subuh plus duha.
kunute diilangi. Nah, dhuwur nggih ngonten jam pinten. Akhirnya semerap. Nah, semerap. Oh iki apik. Nah, niki salat, kedah salat kula wong Islam. Oh, alhamdulillah duwe usaha wis nyampe nisab haul kedah medalaken zakat. Oh durung haul tapi agama kengken sedekah, infak, nah, dan lain sebagainya. Nah, oh nek ketemu wong kedah sedekah ketemu Pak tiang pripun? Senyum. Lah ketemu wong kok nggih repot nggih, guyang-guyu dikira ya guyang-guyu cangkep apa enggak pikirane iki ngono. Susah iku diarani yo susah nggih bingung. Nah, ya nek nuruti tiyang niku bingung. Nah, sing penting nuruti tuntutan ajaran Islam. Nah, niku termasuk. Nah, akhirnya kula panjenengan semrap, oh iki sing apik iki. Berarti kula panjenengan mulai angsal hidayah. Nah, mulai angsal hidayah. Kemudian kula panjenengan pun ajek salat, pun ajek zakat, pun ajek poso. Nah, mulai akhirnya kula panjenengan mulai napa jenenge kan niku mujahadah. Nah, mujahadah pun istiqomah, tangi bengi, tahajud. Nek kula panjenengan pingin derajat mulya ten dunya akhirat diangkat derajate nggih istiqomah salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nek kula panjenengan pengin maqaman mahmuda, derajat yang terpuji, derajat yang baik, nah, di dunia dan di akhirat. Nah, salah satu ikhtiarnya nggih tahajud. Nah, kula panjenengan tingali wong sukses napa mawon? Sukses napa mawon, berhasil napa mawon, rata-rata kalau diceritanya itu pasti tidak terlepas dari kesungguhan dia bangun di sepertiga malam, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara ditakdir urip susah gak krasa susah dan lain sebagainya. Niku petunjuk sedanten. Niku wonten ten pundi? Wonten ten pundi? Al-Qur'an. Nah, akhirnya kalau panjenengan semerap. Nah, iki bangkai iki halal apa haram? Nah, kalau panjenengan nek mangan petik niku halal apa haram? Nah saya ini pegel. Belah petik kan nek 100 dinten itu kan pegel. Nah, gak kesuwen sirai dicekel blak. Niku mboten semerap. Lah, naudzubillah. Nah, ketepaan bagi oleh orang ngerti agama. Naudzubillah. Nah, niku akhirnya ngoten karena belum mendapatkan hidayah petunjuk dari Al-Qur'an. Nah, sakmatune kula panjenengan semerap ngelampai niki saya. Kemudian hidayah yang kedua itu akan kita dapatkan setelah kita mujahadah. Mujahadah iku nemen-nemen jogo sing sampun kula panjenengan semerepi kebaikan yang telah kita lakukan. Nek kula panjenengan pun ajeg salat, gak cukup sakniki salat niku wudu, nutupi aurat tok, kemudian ngadep kiblat mawon mboten cekap, kedah jaga tata krama lan khusuk datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niku mulai semerap. Nah, riyen niku pokoke salat niku pokoke nek ana wong budal. Nah, nek masjidnya sepi nang omahe, nek rame wae absen. Nah, ngonten. Tapi nggih termasuk asal hidayah pun gerem salat. Nah, tapi tiyang niku pun nek pun ajeg salat mulai krasa atine. Kok eman-eman Jawa dia salat mek karena kepingin entuk penilaian orang lain. Awal budal ngaji ten sono gedung mungkin nggih, mungkin. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 nanten dari sekian. Nah, ada yang mungkin awal itu mek sekedar pingin melu gerubah-gerubuk. Nah, diajak kanca-kancane ngaji. Nah, sesuai kerasa mulai dia kemudian merasakan kenikmatannya, kebersamaannya, kemuliaan majelisnya dan sebagainya.
eman-eman awak dhewe nek budal ngaji mek sekedar ngene-ngene tok. Kita to niate sing temenan. Muga-muga tambah entuk sae dunya sae akhirat. Niku termasuk terus hidayahnya bertambah. Hidayah awal niku pun gelem budal ngaji niku pun hidayah. Semerap ngaji ku apik budal. Nah, daripada nang warung nggih. Daripada ojo nang warung rek krungu sing dodol warung nggih. Daripada dateng panggenan sing nggih ngoten niku nggih sing selae wayahe napa jenenge ngapunten nggih sing buka warung. Masalah kula niku anu ahli warung garai. Nggih pokoke sing nggih napa lah ngoten sing selae kirang bermanfaat. Nah, akhirnya semerap daripada awak dhewe blas gak ngaji blas minimal wonten ngajine ngoten. Karena warung nggih penting, mboten warung mboten dahar nggih. Mboten dahar, mboten nyambut damel. Nah, niki maksudnya niku ngapunten nek apa jenenge pahaman sing kula sering anu kan kadang damel tempat-tempat ngonten niku lho. Nah, mboten warung sing secara umum. Tolong ngapunten. Nah, jadi kemudian seperti itu. Nah, kemudian seperti itu. Akhirnya terus menambah. Sak menit tiyang niku masyaallah pun istiqomah, pun iso ngrasakno nikmate ngaji, pun iso ngrasakno nikmate salat bengi. Kaya-kaya nek gak salat bengi ku dosa. Kaya-kaya nek gak salat bengi ya Allah ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan saya. Ngaji dan sebagainya ya Allah sudah mulai menikmati kehidupan. Nah, niki hidayah pun tingkat 2. Nah, sampai kemudian hidayah yang paling tinggi itu hidayah derajatnya para wali para nabi. Nah, niki hidayah yang tertinggi, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku nek martabah hidayah niku ngoten niku. Nah, jadi pertama kedah kula panjenengan supaya saged dadosaken Al-Qur'an sebagai hidayah, yang pertama kula panjenengan kedah nggada tujuan urip sing bener. Nek pun gak ada tujuan akhirnya kula panjenengan mikir ya nopo kula panjenengan saged mencapai tujuan. Nah, nek pun kula panjenengan semerap oh ya apa carane mencapai tujuan, kula panjenengan mesti mikir. Kula panjenengan biasa nang Surabaya mesti mikir ngenten ya apa aku nang Surabaya iku nek biasa 2 jam isok 1 jam setengah. Nah, ndamel patwal polisi ding mau mikir kabeh sing gare lami kan macet to niku. Lah ding lho niku mikir. Nah, sami nek kula panjenengan pun semerap tujuane. Nah, kula pengin cepet, kula panjenengan niki tujuane kan pengin angsal ridhone Allah Subhanahu wa taala. Ya napa carane? Ditoto ditambahi kualitas ibadahnya, tidak hanya lahiriah saja tapi juga kemudian batiniahnya, niatnya, kekhusyuannya dan lain sebagainya. Nah, hanya lebih cepat ya, seperti itu hudalil muttaqin setengah sedoso. Nah, alhamdulillah. Nah, nek diterusno niku panjang nih karena keterangannya panjang. Nek tafsir Al-Qur'an ngeten iki kedah didetailkan, nek mboten ajri salah paham. Pun ngoten mawon nggih. Nggih mugi-mugi napa ingkang dalem sampaiaken estu-estu saged dados ilmu ingkang manfaat barokah dalam ngaturaken agungipun pangsami bilih dalam maringi contoh. Niku nggih pun refleks nggih sak nyeplose, sak nyeplose. Nah, kula ngaturaken agungipun pangsami. Nggih mugi-mugi sedaya rawan kula panjenengan diterami oleh Allah Subhanahu wa taala, didadosaken amalan makbulan mardiyan indallah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala diniyah wa la kulli niyatin sholihah wa la mana bi salafuna sholihun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa apa pertanyaan nih? Doa nggih.
Tak mawon nggih. Pripun? Cekap doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma ataitana wa barik lana fi ma 'allamtana wa barik lana fi ma razaqtana wa sallimna ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya muyassir kull asir yassir muradana ya Allah bi fadlikal wasi'. Allahumma ya muyassir kull asir yassir muradana ya Allah bi fadlikal wasi'. Allahumma ya muyassir kull asir yassir muradana ya Allah bi fadlikal wasi'. Yassir muradatina min muradatid din wa dunya wal akhirah. Sahil umurana min umurid din wa dunya wal akhirah. Waqti hawaijana min hawaijid din wa dunya wal akhirah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa ikhwanana akhawatina qurbatina wa ashabana talamidana wa jama'atina min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil qur'an wa ahlil dzikri wa ahlil istighfar wa ahli salatil lail wa ahli la ilaha illallah wa la taj'alna ya Allah wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil dhairi wa ahli tuhyan. Allahumma ja'alna wahyu minal alimin minal amilin minal sholihin minal sabirin wa minal syakirin wa minal muttaqin wa minal musinin wa minal arifin wa minal muhibbina ilaika ya Allah wal muhibbina ila rasulik innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana Allahumma nawwir qulubana Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardu binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah waj'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina Rabbana ighfir lana wa liwalidina Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirri asraril Fatihah. Sudah